Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, dan sekarang kita pada pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas wasiat pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk pada wasiat yang ketiga. Perhatikan, Anda minta yang kata harakatnya diharakatkan, begitu juga terjemahannya. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, ayusal hadha masarnya ayusal Mimakabbir as-sawt. Intah hada. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa min jumlati wasayas salafi lisyababi, termasuk dari bagian wasiat-wasiat salaf kepada para pemuda, wasiat ketiga, Maja'a an Malik bin Dinarin annahu qala innamal khairu fis syababi. Apa yang datang dari Malik bin Dinar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, bahwasanya Malik bin Dinar mengatakan innamal khairu fis syababi, sesungguhnya kebaikan hanyalah berada di dalam anak muda. Sesungguhnya kebaikan hanyalah berada di dalam pemuda. Jadi ini menunjukkan akan pentingnya masa muda, yang dimana apabila seseorang benar-benar memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu Malik bin Dinar mengatakan innamal khairu fis syabab. Kemudian beliau mengatakan hadza tanbihun azimun. Ya, Syekh Abdul Razak mengatakan hadza tanbihun azimun min Malik bin Dinar كيف هذا؟ Kayak karena basah kali. Rambut tanah basah. Bismillah. Karena basah rambutannya. Pakai ini aja Mas Andi. Sementara dua-duanya jadinya.
Kita lanjut. Bismillah. Di situ Syekh Abdul Razzaq rahimahullah hafizallahu taala mengatakan hadza tanbihun 'azimun min Malik bin Dinar. Apa arti tanbih? Peringatan, pemberitahuan. Ini adalah pemberitahuan yang besar dari Malik bin Dinar. Tentang apa? Li ahammiyati hadhil marhalati, tentang pentingnya masa ini. Wa anna syabba idza ahsana istighlalaha hassala khairan 'aziman. Wa anna syabba, dan bahwasanya pemuda idza ahsana istighlalaha, apabila baik dalam memanfaatkannya, yaitu memanfaatkan masa muda, bahwasanya pemuda apabila baik dalam memanfaatkan masa muda, hassala khairan 'aziman, dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi rakizatan wa umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi naf'an li nafsihi wa naf'an li ummatihi wa nushan li ghairihi. Lihat, kalau pemuda dia benar-benar memanfaatkan masa mudanya, tadi dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi, dan menjadi apa yang ia dapatkan pada masa mudanya, dan menjadi apa yang ia dapatkan pada masa mudanya rakizatan, pondasi. Jadi yang ia dapatkan pada masa mudanya menjadi pondasi. Wa umdatan, dan dasar. Wa aslan, dan pilar. Sabitan, yang menetap. Yabqa ma'ahu, bersamanya, menetap bersamanya. Ila mamatihi, sampai kematiannya. Kalau dia di masa mudanya menyibukkan dengan kebaikan, menuntut ilmu, ilmu yang dia pelajari di masa mudanya itu akan menjadi pondasi, dasar, dan pilar yang kokoh, menetap bersamanya sampai waktu matinya. Dan sebaliknya, kalau dia di masa mudanya kerjaannya mabok, sabu, ganja, siap-siap di masa tuanya udah sakit-sakitan terus. Di masa mudanya bermalas-malesan, kerjaannya makan, tidur, jarang bergerak, makanannya tidak sehat, siap-siap di masa tuanya nggak bisa jalan lagi. Dan itu banyak yang terjadi, terlebih lagi di kota-kota. Umur 60 tahun udah gak bisa ngapa-ngapain, di kamar terus, kalau mau jalan sakit kakinya. Tapi kalau kita lihat orang-orang desa, ya memang hari-harinya mereka bekerja, naik gunung, turun gunung, cari rumput buat kambing-kambing, sapi-sapi gembalaannya. Itu umur 90 tahun pun masih naik gunung, turun gunung, mikul rumput-rumput banyak. Jadi semuanya itu tergantung di masa mudanya. Masa tuanya adalah gambaran apa yang ia biasa lakukan di masa muda. Coba lihat, masa tuamu itu adalah gambaran tentang masa mudamu. Karena masa tua kita udah gak bisa ngapa-ngapain, apalagi yang bisa kita ambil, apalagi yang bisa kita raih, apalagi yang bisa kita petik. Kita hanya memanen saja di masa tua itu, yang kita tanam di masa muda.
Kita nggak bisa lagi menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya di masa tua. Umur 70 tahun nggak bisa, sulit. Dikatakan bisa, tapi nggak bisa semaksimal di masa muda. Nggak bisa menghafal Al-Quran lagi sebagaimana kita menghafalnya di masa muda. Maka di masa tua hanya menikmati hasil dari apa yang ia lakukan di masa muda. Naf'an li nafsihi, akan menjadi manfaat untuk dirinya, wa naf'an li ummatihi, dan menjadi manfaat untuk umatnya, wa nushan li ghairihi, dan menjadi nasihat untuk selainnya. Bainama idza lam yuhsin dzalik adaa ala nafsihi khairiyata hadhil marhalati wa barakataha. Bainama idza lam yuhsin dzalik, bainama adapun idza lam yuhsin dzalik, apabila seseorang tidak baik dalam memanfaatkannya. Lam yuhsin dzalik, yaitu tidak baik itu, maksudnya tidak baik dalam memanfaatkannya. Adaa ala nafsihi, menyia-nyiakan dirinya, khairiyata hadhil marhalati, kebaikan masa ini, wa barakataha, dan keberkahannya. Jadi kalau seorang pemuda dia tidak baik dalam memanfaatkan masa muda, maka dia akan menyia-nyiakan dirinya dari kebaikan masa ini dan keberkahannya. Kemudian lihat di sini, wa indama yajtami'u lisyabbi quwwatus syababi wa faraghul waqti wa wafratul mali bil yadi, fahadhihi takunu muhlikatan lahu. Wa indama yajtami'u lisyabbi, dan ketika terkumpul pada pemuda, quwwatus syababi, kekuatan masa muda, wa faraghul waqti, luangnya waktu. Ya kalau di masa muda itu masa-masa yang kuat, waktu kita luang, nggak banyak apa yang kita kerjakan. Masa-masa muda ya udah dia kerjanya cuma nuntut ilmu saja, nggak mikirin pekerjaan, nggak kerja, cuma minta uang, minta jajan. Ya toh ya, iya. Gak mikirin anak, gak mikirin istri, hidupnya tenang, waktunya luang, kosong. Wa wafratul mali, dan banyaknya harta di tangannya, bil yadi, memiliki kekuatan, waktu luangnya banyak, memiliki kekuatan, memiliki waktu luang, memiliki harta. Fahadhi tahkunu muhlikatan lahu, maka ini menjadi pembinasa baginya. Jadi masa muda itu yang dia masa penuh dengan kekuatan, banyak waktu luang, banyaknya harta, itu menjadi dua mata pisau. Kalau dia benar-benar kalau dia benar-benar memanfaatkannya pada hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan dirinya yang besar. Dan sebaliknya, ketika dia menyia-nyiakannya, melakukannya, menghabiskannya dengan hal yang sia-sia, itu akan menjadi kebinasaannya yang besar. Kama qala al-qailu, sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang, inna syababa wal faragha wal jadah mufsidatun lil mar'i ayyu mafsadah. Inna syababa wal faragha wal jadah, sesungguhnya pemuda, yaitu kekuatan masa muda, wal faragha, dan waktu luang, wal jadah, dan kekayaan,
Mafsadatun itu adalah kerusakan untuk seseorang, ayyu mafsadah, kerusakan apapun. Dia punya kekuatan, mempunyai waktu luang yang banyak, memiliki kekayaan, itu adalah kerusakan untuk seseorang, kerusakan apapun. Coba antum lihat di luar sana, orang-orang awam di kalangan anak muda yang dia kaya, anak orang kaya, waktu luangnya banyak, ngapain kerjanya? Ada yang ke diskotik, menghambur-hambur uang, main perempuan, gonta-ganti cewek. Kita ke diskotik ya. Gue gak ada uang. Gue bayarin. Lo kok sepi banget sih gak ada perempuan, sendirian aja lo gitu kan. Nih gue bayarin nih, ada perempuan nih gitu. Menjadi sebab kerusakan. Teman-temannya dimodalin bermaksiat. Nanti malam minggu kita ngumpul yuk. Gue yang traktir nanti birnya. Gue yang traktir nanti alkoholnya. Mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Dan sebaliknya, kalau dia memanfaatkan pada hal yang baik, menjadi kebaikan, ayyu khairin, kebaikan apapun. Kemudian lihat, fa idzan dhamma ila quwwati syababi wa faraghil waqti wa wafratil mali amrun rabi'un wa huwa kasratul fitani wa qurbuha minasy-syabbi wa kasratu abwabiha fahadhihi min a'dhamil muhlikati lisyabbi allati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan 'azimatan wa yufawwitu ala nafsihi khairasy syababi wa barakatahu. Perhatikan. Berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu ta'ala, fa idzan dhamma ila quwwati syababi, apabila terkumpulkan kepada kuatnya masa muda. Indhamma, yang dhammu itu artinya menggabungkan. Apabila menggabungkan kepadanya kuatnya masa muda, wa faraghil waqti, dan waktu luang, wa wafratil mali, dan banyaknya harta. Kuatnya masa muda, waktunya luang, banyak waktu luang, dan banyaknya harta. Kemudian amrun rabi'un, ditambah lagi perkara yang keempat, wa huwa kasratul fitani, banyak fitnah lagi. Adanya TikTok, joget-joget, adanya FF, ya, Alfi ya. Apa Alfi? F. Ya, kasratul fitan. Banyak fitnah. Ana hampir gak yakin pemuda yang main TikTok dia selamat dari video goyang-goyang. Biar gak yakin. Nah, Faruk senyum-senyum. Banyak fitnah. Udah ditambah lagi, udah banyak fitnah, kemudian fitnahnya qurbuha minasyabi lagi. Dekatnya fitnah tersebut dari pemuda. Banyak fitnah, kemudian fitnah itu dekat dari pemuda. Wa kasratu abwabiha, dan banyak pintu-pintunya. Sekarang udah ada HP, alat komunikasi modern. Mau chat-chat perempuan dimanapun ada, dimanapun aja udah bisa. Video callan, nonton ini, nonton itu bisa. Dulu di zaman dulu belum ada HP Android sulit.
Oleh karena itu sedikit keburukan yang terjadi, kejahatan, kemaksiatan yang terjadi, orang masih malu, urat malunya masih ada, masih tebal urat malunya. Sekarang urat malunya udah nggak ada, tipis. Guru berzina sama muridnya, ustadz berzina melecehkan santriwatinya, bukan 1-2. Ya kan masa muda itu di bawah 40. Ada yang mengatakan di bawah 50. Banyak fitnah. Sering melihat HP, lihat kebiasaan orang-orang barat, kemudian dia ingin praktekkan. Banyak orang yang berzina dengan ibunya, banyak orang yang berzina dengan kakaknya, adiknya, karena sering nonton bokep, nonton video porno. Dia penasaran, mau dia coba. Jauh fitnah itu. Manfaatkan masa muda dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai antum keseringan nonton video porno, keseringan istimna onani, nanti mandul. Berapa banyak orang pemuda yang nikah di waktu muda atau nikah di umur 30 tahun mandul, nggak bisa menghasilkan anak. Kenapa? Karena dahulu sering onani. Coba aja, sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya, nanti menyesal. Jangan sampai nanti istrimu kelak sengsara, orang tuamu yang ingin menimang cucunya, mertuamu yang sangat menanti-nanti kehadiran cucunya, semuanya sirna karena onanimu di masa muda. Banyak fitnah. Oleh karena itu kalau anak boleh kasih saran, dihapus itu TikTok. Instagram, Facebook, WhatsApp saya cukup. Tujuannya untuk bisa berkomunikasi kan, ya udah WhatsApp. Facebook, Instagram, nanti lihat scroll jalan 1 jam, 2 jam, nggak sadar tiba-tiba, waktu sholat, nanti waktu sholat azan ngantuk lagi, kan biasa gitu. Scroll 1 jam, 2 jam, mau azan 5 menit lagi azan, tidur dulu, ketiduran. Bahkan nggak sedikit yang dia ketiduran bangunnya pagi, ketiduran di sore hari bangunnya pagi, ketinggalan sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Dihapus TikTok, Instagram. Karena kalau nanti antum bosan, larinya ke Quran, larinya dengan membantu ibu, membantu ayah. Kalau bosan, larinya nyuci piring, nyapu, ngepel, pada hal-hal kebaikan. Coba dah. Coba antum buat challenge buat diri antum dan rasakan manfaatnya. Nggak beli kuota nanti di rumah selama liburan, antum pasti akan memanfaatkan waktunya dengan kebaikan yang banyak. Entah olahraga, badannya jadi atletis, kurus, enteng, nggak malesan, nggak mageran, nggak dikit-dikit ngantuk. Ana nggak ngeliat ke Dekta ya. Aduh jangan itu, Ana ngeliatnya ke sana no. Iya itu. Tapi antum coba buat tantangan diri antum. Antum mau liburan nih? Pada mau liburan ya? Buat tantangan buat diri antum. Tidak beli kuota. Kayaknya itu perusak segala-galanya, kuota.
Dengan kuota jadi sering main Facebook, main Instagram, main TikTok, buang-buang waktu, ngelihat ini, ngelihat itu, perempuan telanjang, perempuan goyang, main game sia-sia, disuruh orang tua males, disuruh orang tua tak dulu tanggung nanti nggak bisa ditinggalkan. Itu karena kuota, sumbernya kuota. Kalau mau dihilangkan lagi segala sumbernya, HP, nggak usah pakai HP. Antum belum jadi orang penting pun, siapa yang mau ngechat antum? Nggak ada yang mau ngechat antum kan? Buka WhatsApp sedikit ya nggak ada yang ngechat. Siapa yang mau ngechat? Orang tua ya orang tua ada di sini sama dia di rumahnya. Siapa yang mau ngechat? Nggak ada. Coba lihat, challenge buat diri antum. Tantang diri antum tuh, rasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Kalau nggak ada kuota nanti rumah jadi bersih, ibu jadi senang dibantu, bapak jadi senang semakin ringan kerjaannya. Pak, bapak biasanya kalau pagi pergi ke kebunnya? Oh nanti insya Allah deh kita temenin ya pak. Oh nanti Habli temenin. Bapak capek ya habis nganterin mobil, jauh ya pak ya? Oh ini Habib pijitin pak. Khalil, bapaknya habis ke kebun. Pak, mau ke kebun ya, Pak? Mau manen? Oh iya, Khalil aja, Pak, Khalil aja. Bapak mau usah udah duduk di sini, Bapak Khalil bikinin teh, Khalil aja yang manen. Itu kalau nggak megang HP. Itu kalau nggak ada kuota. Tapi oke lah kalau misalnya dia ke kebun, ada kuota, nanti habis nyabut dikit buka HP kan? Gitu gak Mas Akbar? Oh lagi manen jagung. Nggak ada sinyal. Oh nggak bawa HP kan? Kalau bawa HP dikit-dikit buka, ya kan? Itu kuota sumber masalah itu. Kalau bantu ibunya nyapu, ngepel, nyapu dikit, kring dibuka lagi. Lama. Kring buka lagi lama fakta ini. Coba buat tantangan diri Anda. Siapa yang berani? Yang berani mentantang dirinya, dia itu baru jantan. Benar-benar pemberani, pejuang melawan hawa nafsu dirinya. Pejuang itu. Anak ancukin jempol, 4 jempol. Misalnya selesai liburan, Ustaz, tadi anak habis nantangin diri anak, Ustaz. Anak nggak beli kuota selama liburan. Wih, Masya Allah. Tapi ada wifi, wah itu lagi lah masalah kan, lebih kencang lagi. Kayak bagusnya nanti semasa liburan wifi dimatiin aja kali ya. Wifi pondok ya Mas Akbar. Ya Gio ya, mana Gio? Wifi pondok dimatiin aja ya Gio ya, biar nggak bisa pada main game. Ya Faruk. Nanti kan pasti waktunya digunakan buat baca Quran, murojaah, main bola. Main bola lebih bagus daripada main HP. Berkeringat, badan bergerak ya Anas. Iya. Kita lanjut nanti nggak selesai. Fahadi min a'zamil muhlikati lisyabi. Maka ini ya tadi kuatnya masa muda, luangnya waktu, banyaknya harta, ditambah lagi banyaknya fitnah, udah banyaknya fitnah, qurbuha minasyabi lagi. Dekatnya fitnah itu dari pemuda, juga banyak lagi pintu-pintunya. Fahadihi min a'zamil muhlikat, maka ini termasuk pembinasa yang besar. Termasuk hal-hal yang membinasakan yang besar. Lisyabi untuk pemuda. Allati yajni biha, yang dia berbuat kejahatan dengannya, ala marhalati syababihi, pada masa mudanya, jinayatan azimatan, kejahatan yang besar.
Ana ngeliat mukanya Alfi dari tadi bilang nggak pakai kuota, kayak mukanya asem aja gitu. Ana jadi takut, Ana nanti tiba-tiba Ana dipukul lagi. Mukanya merengut aja Alfi. Ana udah beli apa namanya akun FF lagi 200 kan, 100 gitu. Nanti nggak boleh megang HP, gimana? Sia-sia lagi akun FF-nya ya. Udah dibeliin apa lagi senjata, udah dibeliin skin ya. Skinnya masanya cuma 2 pekan lagi. Nanti kalau nggak main HP ya 50.000 sia-sia ya Zakaria. Alfi, semangat. Wa yufawwitu ala nafsihi khairas syababi wa barakatahu, dan dia menyia-nyiakan dirinya khairas syababi, kebaikan masa muda, wa barakatahu, dan keberkahannya. Kemudian Famaliku ibnu Dinar, Malik bin Dinar, kana yaqul innamal khairu fi syabbi, sesungguhnya kebaikan hanyalah pada waktu muda, masa muda, pada pemuda. Tambihan minhu ala azamil barakati wal khairi. Alhamdulillah. Fi hadhil marhalati, tanbihan minhu, pemberitahuan dari beliau atas agungnya keberkahan, wal khairi, kebaikan, fi hadhil marhalati, pada masa ini. Idza waffaqallahu syabba wa a'anahu ala istighlaliha fima yurdihi. Kok ini nulisnya jadi pada lemes ini, gara-gara habis disenggol kayaknya. Idza waffaqallahu syabba, apabila Allah memberikan taufik kepada pemuda, wa a'anahu, dan menolongnya, ala istighlaliha, untuk memanfaatkannya, fima yurdih, pada hal-hal yang meridhokan Allah, pada hal-hal yang membuat Allah ridho. Fima yurdih, pada hal-hal yang membuat Allah ridho. Itu wasiat yang ketiga. Kemudian al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Udah berapa menit? 3 menit. Kita istirahat dulu sampai jarum banyak angka 3. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.